Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Didi Fudel Mukhtar Lubis. Di sini saya dan teman-teman saya akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami pada mata kuliah manajemen biaya, yang mana di situ dosen pengampunya yaitu Bapak Boy Fadli SEMAK. Pada mata kuliah manajemen biaya, kami akan membahas mengenai biaya siklus hidup. Adapun nama kelompok kami yaitu kelompok Sakura, dan kelompok ini terdiri dari 5 orang. Yang pertama yaitu saya sendiri, Didi Fudel Mukhtar Lubis. Yang kedua ada Kalisa Fitri Pianka. Yang ketiga ada Sabrina Khairunisa. Yang keempat ada Juwita Auliasari. Dan yang terakhir ada Ikhlasul Syaputra Raab. Oke, baiklah, langsung saja kita masuk ke materi. Selanjutnya, produk life cycle atau siklus hidup produk. B ini memecahkan berbagai tahapan evolusi produk, dari debutnya hingga penghentiannya. Setiap fase hadir dengan karakteristik tuntutan dan tantangan masing-masing. Semua produk berjalan melalui berbagai tahap selama keberadaannya, dan siklus hidup produk memecahkannya menjadi beberapa tahap tertentu dengan karakteristik yang berbeda-beda. Siklus hidup produk atau produk life cycle harus diperhatikan dalam dua aspek, yaitu biaya selama siklus hidup produk atau cost life cycle, dan penjualan selama siklus hidup produk atau sale life cycle. Siklus hidup ini meliputi semua tahap, mulai dari tahap perancangan produk dan pembelian bahan baku hingga pengiriman dan pelayanan atas produk yang sudah jadi. Biaya selama siklus hidup atau life cycle costing merupakan teknik manajemen yang digunakan untuk mengidentifikasi dan memonitoring biaya produk selama siklus hidupnya. Siklus hidupnya itu meliputi semua tahap, mulai dari tahap perancangan produk dan pembelian bahan baku hingga pengiriman dan pelayanan atas produk yang sudah jadi. Life cycle costing ini memberikan perspektif jangka panjang, karena sistem itu mempertimbangkan semua biaya selama umur produk atau jasa. Saya Kalisa Fitri Pianka. Di sini saya akan menjelaskan presentasi yang pertama mengenai jenis life cycle costing atau jenis biaya siklus hidup. Jenis biaya siklus hidup adalah yang pertama, biaya hulu, merupakan biaya yang dikeluarkan ketika perusahaan bersiap untuk memulai proses produksinya, terdiri dari riset dan pengembangan, desain yang membuat prototipe, pengujian teknis, dan pengembangan kualitas. Yang kedua, biaya produksi, terdiri dari pembelian, biaya produksi langsung, dan biaya produksi tidak langsung. Biaya produksi tidak langsung adalah biaya yang dapat ditelusur ke objek biaya, contohnya biaya bahan baku. Biaya yang tidak langsung adalah biaya yang tidak dapat ditelusur secara langsung ke objek biaya, contohnya biaya operate pabrik. Yang ketiga, biaya hilir, merupakan biaya yang dikeluarkan perusahaan ketika terjadi proses yang terlibat dalam pengiriman produk kepada pelanggan, terdiri dari pemasaran dan distribusi, pengemasan, pengangkutan, promosi, advertensi, dan pelayanan serta garansi keluhan, pelayanan pertanggungjawaban produk, dan dukungan kepada pelanggan. Selanjutnya, yang kedua, manfaat life cycle costing atau manfaat biaya siklus hidup. Yang pertama, untuk meningkatkan kesadaran biaya. Yang kedua, seluruh biaya hidup evaluasi LCC memungkinkan evaluasi pilihan bersaing berdasarkan seluruh biaya hidup. Yang ketiga, memaksimalkan pendapatan, memahami prosedur untuk menerapkan LCC termasuk pengembangan biaya siklus hidup, model untuk berbagai aplikasi. Yang keempat, memahami latar belakang teoritis, nilai waktu uang, dan analisis risiko, serta dampaknya terhadap proses pengambilan keputusan. Manajemen biaya selama siklus hidup produk atau cost life cycle. Cost life cycle merupakan urutan aktivitas dalam perusahaan, mulai dari riset dan pengembangan, desain produksi atau penyediaan jasa, pemasaran atau distribusi, dan pelayanan kepada pelanggan ditinjau dari perspektif biaya yang timbul pada setiap aktivitas. Di bawah ini merupakan gambar dari the cost life cycle produk. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan tentang metode analisis cost life cycle. Metode analisis cost life cycle terbagi menjadi 3. Yang pertama, target costing, dan yang kedua, teori kendala, ketiga, life cycle costing. Langsung masuk ke target costing.
Target costing merupakan metode penentuan biaya produksi di mana suatu perusahaan terlebih dahulu menentukan biaya-biaya produksi yang harus dikeluarkan berdasarkan dengan harga kompetitif. Dengan demikian, perusahaan memperoleh laba yang diharapkan. Target costing digunakan untuk mengelola biaya, terutama dalam aktivitas desain. Rumus target costing yaitu harga jual dikurang laba yang diharapkan. Yang kedua, teori kendala. Teori kendala digunakan untuk mengelola biaya produksi. Teori kendala ini kebalikan dari target costing atau target biaya, yang berfokus pada tahap awal dari siklus biaya. Teori kendala merupakan suatu upaya untuk memfokuskan perhatian manajer kepada kendala atau pemborosan yang memperlambat proses-proses produksi. Life cycle costing merupakan teknik manajemen untuk mengidentifikasi dan memonitor biaya produk selama siklus hidup produk. Siklus hidup produk meliputi 5. Yang pertama, riset dan pengembangan. Yang kedua, desain produk termasuk membuat prototipe, menerapkan target costing, dan pengujian. Yang ketiga, produksi, inspeksi, penggepakan, dan penggudangan. Yang keempat, pemasaran, promosi, dan distribusi. Yang kelima, pelayanan pelanggan. Baik, saya akan melanjutkan dari teori kendala, lanjutan dari teori kendala, yaitu merupakan contoh soal dan beserta jawabannya. Jadi yang pertama ini saya akan menjelaskan tentang data dari PT perusahaan seperti ini. Kalian bisa lihat di tabelnya itu dan dari datanya itu. Yang pertama adalah PT BEST memproduksi dan menjual 3 macam produk yaitu X, Y, dan Z ke negara-negara tetangga. Datanya sebagai berikut. Bisa kita lihat dari datanya itu ya teman-teman, permintaan dalam unit yang bagian X sebesar 120 dan untuk yang Y 110 dan untuk yang Z sebesar 100. Selanjutnya ada harga jual per unit, itu satuannya adalah dolar. Yang untuk X $100 dan untuk yang Y $120 dan untuk Z $105. Selanjutnya ada biaya bahan baku per unit, yaitu $50 untuk yang X, sedangkan untuk yang Y sebesar $60 dan selanjutnya yang Z adalah $60 juga. Selanjutnya yang terakhir adalah tenaga kerja langsung atau TKL dalam menit per unit sebesar 12 untuk X, 17 untuk yang Y, sedangkan 7 untuk yang Z. Teman-teman, setelah kita lihat dari data tersebut, dapat kita buat pertanyaan, yaitu yang pertama adalah hitunglah masing-masing kontribusi per menit tenaga langsung untuk produknya. Yang kedua ada tentukan komposisi produk mana yang terbaik. Anggap ada 5 karyawan, ada waktu istirahat, pelatihan, dan pertemuan. Reguler dan menit yang tersedia per hari adalah 2.200 menit. Teman-teman, kita akan melanjutkan materinya, yaitu kita akan membahas bagian yang A, yaitu hitunglah kontribusi per menit tenaga langsung untuk masing-masing produk. Nah, jadi yang kita bisa lihat dari slide ini yaitu kontribusi per unit produk X sama dengan $100 dikurang dengan 50 sama dengan $50. Kemudian untuk kontribusi per menit yang produk X yaitu 50 dibagi 12 sama dengan $4,17. Nah, selanjutnya yang akan saya beritahu adalah bagaimana mencari kontribusi per unit.
itu sangat gampang teman-teman. Rumusnya itu adalah harga jual per unit yang bisa kita lihat dari tabel awal atau data awal yang dari soal itu dikurang dengan biaya bahan baku per unit. Nah, dapat kita lihat dari produk X ya, bisa kita samain, makanya $100 dikurang 50, hasilnya adalah $50. Itu untuk mencari kontribusi per unit. Dan begitu juga untuk produk Y ya, produk Y di mana $120 dikurang 60 menjadi $60. Untuk yang produk Z gitu juga $105 dikurangi dengan 60 menjadi $45. Itu untuk mencari kontribusi per unit. Sedangkan untuk mencari kontribusi per menit yaitu hasil dari kontribusi per unit itu dibagi dengan tenaga kerja langsung atau TKL. Jadi 50/12 untuk produk X menjadi $4,17. Untuk produk Y 60 dibagi 17 hasilnya adalah $3,53. Dan untuk produk Z yang terakhir 45 dibagi 7 menjadi $6,43. Selanjutnya kita akan membahas tentang jawaban yang nomor 2, yaitu pertanyaannya adalah tentukan komposisinya produk terbaik. Anggaplah ada 5 karyawan, ada waktu istirahat, pelatihan dan pertemuan reguler, dan menit yang tersedia per harinya adalah 2.200 menit. Jadi hal yang pertama kali kita lakukan adalah, atau langkah yang pertama, yaitu analisis untuk keputusan komposisi produk dengan kendala mengikat, yaitu jumlah menit yang tersedia per hari sebanyak 2.200 per menit akan didistribusikan untuk 3 produk dengan komposisi menit yang dibutuhkan sebagai berikut. Jadi yang kita hitung adalah produk yang Z atau yang terakhir ya, yaitu sebesar 100 dikali 7 menit. Oke, itu bisa kita lihat dari data awal ya teman-teman. Makanya hasilnya jadi 700 menit, dimana rumusnya itu adalah permintaan dikali waktu TKL atau tenaga kerja langsung. Selanjutnya untuk produk yang X yaitu 120 dikalikan dengan 12 menit sehingga hasilnya menjadi 1440 menit. Jadi yang kita ambil adalah waktu TKL berdasarkan waktu yang paling kecil. Selanjutnya yaitu langkah kedua adalah kelebihan. Nah, ini dia. Kelebihan menit untuk produk yang kedua atau produk yang Y, di mana hasilnya itu adalah 60 menit. 60 menit itu dapat dari mana? Dapatnya dari 2.200, oke, dikurangi 700, kemudian dikurangi lagi 1.440. Dan hasilnya menjadi 60 menit. Itu merupakan kelebihan menit untuk produk Y. Selanjutnya yaitu langkah ketiga adalah komposisi produk Y tersebut ya, yaitu rumusnya adalah kelebihan menit yang tadi 60 menit itu dibagi dengan waktu TKL dari produk Y, sehingga hasilnya itu menjadi 3 unit saja. Selanjutnya untuk langkah terakhir atau langkah keempat, dari analisis yang di atas tadi dapat diketahui komposisinya produk terbaik sebagai berikut, yaitu produk yang X atau produk pertama mendapat 120 unit. Itu dapatnya merupakan permintaan untuk produk yang X. Selanjutnya untuk produk yang Y yang kita sudah cari komposisi produknya yaitu hanya 3 unit saja. Untuk produk yang Z 100 unit, dan itu merupakan didapati dari permintaan untuk produk yang Z.
Demikian, itu merupakan contoh soal yang bisa kami buat dan dapat dipresentasikan, dan semoga apa yang saya jelaskan dapat dimengerti oleh teman-teman. Demikian. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini saya akan melanjutkan presentasi saya yang berjudul manajemen biaya selama siklus penjualan atau sales life cycle. Sales life cycle berhubungan dengan tahap-tahap penjualan, produk dan jasa di pasar, yaitu mulai dari pengenalan produk atau jasa sampai pada tahap kematangan dan kemudian penurunan produk dari pasar. Selanjutnya ada tahap-tahap sales life cycle. Yang pertama itu ada tahap pertama, yaitu pengenalan produk. Pengenalan produk ini maksudnya dalam pengenalan produk terdapat sedikit persaingan dan penjualan perlahan-lahan mengalami peningkatan karena pelanggan mulai sadar akan adanya produk atau jasa baru. Biaya relatif tinggi karena tingginya biaya relatif tinggi karena tingginya pengeluaran untuk riset dan pengembangan dan biaya modal untuk memasang fasilitas produksi dan upaya pemasaran. Harga relatif tinggi karena adanya diferensiasi. Saya ulangi, harga relatif tinggi karena adanya diferensiasi produk dan biaya tinggi pada tahap ini serta jenis atau variasi produk itu atau produk tersebut terbatas. Selanjutnya ada tahap 2, yaitu pertumbuhan. Penjualan mulai tumbuh secara cepat dan variasi produk meningkat. Produk sedang menikmati manfaat dan adanya diferensiasi. Selanjutnya persaingan semakin meningkat dan harga pun ikut naik atau mulai naik. Tahap 3 atau tahap selanjutnya yaitu kematangan. Penjualan tersebut terus meningkat juga, tetapi dengan tingkat kenaikan yang menurun. Ada pengurangan persaingan dan variasi produk. Harga juga tetap lunak dan diferensiasi tidak lagi dibutuhkan atau tidak lagi penting. Persaingan berdasarkan biaya atau persaingan kualitas dan fungsionalitas tersebut tidak dapat diubah. Selanjutnya tahap 4, penurunan. Di dalamnya penjualan mulai menurun, demikian pula jumlah persaingan atau jumlah pesaingnya. Harganya mulai stabil, menekankan pada kembalinya diferensiasi. Perusahaan yang dapat bertahan adalah perusahaan yang dapat melakukan diferensiasi pada produk mereka masing-masing.
termasuk mengendalikan biaya, kualitas pengiriman yang baik dan pelayanan yang baik, dan pengendalian terhadap biaya dan jaringan distribusi yang efektif merupakan kunci untuk terus dapat bertahan. Merupakan kunci perusahaan tersebut untuk dapat bertahan. Lanjutan dari tahap-tahap sales life cycle, yaitu fokus manajemen adalah desain diferensiasi dan pemasaran. Fokus manajemen tersebut berubah ke arah pengembangan. Fokus manajemen tersebut berubah ke arah pengembangan produk, ke arah pengembangan produk baru dan strategi penentuan harga jual sejalan dengan berkembangnya persaingan pada tahap kedua. Pada tahap ketiga dan keempat, perhatian manajemen berubah. Saya ulangi, pada tahap ketiga dan keempat, perhatian manajemen berubah ke arah pengendalian biayanya, pengendalian biaya, kualitas dan jasanya sejalan dengan semakin kompetitifnya pasar. Jadi kualitas dan jasa sejalan dengan kompetitifnya pasar tersebut. Jadi strategi perusahaan untuk jasa strategi perusahaan untuk produk dan jasa berubah selama siklus penjualan produk atau sales life cycle. Jadi jasa berubah selama siklus penjualan produk atau sales life cycle. Dari diferensiasi pada tahap awal ke arah keunggulan biaya pada tahap akhir. Mungkin itu saja materi presentasi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Apabila ada kekurangan kata-kata, saya minta maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kesimpulan yang dapat kita dapatkan dari materi ini yaitu siklus hidup produk merupakan suatu konsep penting yang memberikan pemahaman tentang dinamika kompetitif suatu produk. Seperti halnya dengan manusia, suatu produk juga memiliki siklus atau daur hidup. Siklus hidup produk atau product life cycle ini yaitu suatu grafik yang menggambarkan riwayat produk sejak diperkenalkan ke pasar sampai dengan ditarik dari pasar. Dan selanjutnya itu merupakan konsep yang penting dalam pemasaran karena memberikan pemahaman yang mendalam mengenai dinamika bersaing suatu produk. Jadi konsep ini dipopulerkan oleh Levitt pada tahun 78 yang kemudian penggunaannya dikembangkan dan diperluas oleh para ahli lainnya. Sebenarnya banyak sekali para ahli untuk mengemukakan beberapa tahap dari siklus hidup ini. Jadi salah satunya adalah dari Basuswasta, di mana dia menjadikan 4 tahap. Yang pertama itu adalah tahap perkenalan atau introduction, yaitu barang mulai dipasarkan dalam jumlah yang besar,
Walaupun volume pada penjualannya belum tinggi, barang yang dijual umumnya barang baru atau betul-betul masih fresh ya teman-teman, karena masih berada pada tahap permulaan. Biasanya ongkos yang dikeluarkan tinggi, terutama biaya periklanannya. Promosi yang dilakukan memang harus agresif dan menitik beratkan pada merek penjual. Di samping itu, distribusi barang tersebut masih terbatas dan laba yang diperoleh pun masih rendah. Selanjutnya yaitu tahap yang kedua, yaitu pertumbuhan atau grow. Jadi pada tahap ini, penjualan dan laba akan meningkatkan dengan cepat karena permintaan sudah sangat meningkat dan masyarakat sudah mengenai barang bersangkutan. Maka usaha promosi yang dilakukan oleh perusahaan tidak seagresif tahap sebelumnya atau tahap pertama itu. Di sini pesaing sudah mulai memasuki pasar sehingga persaingan menjadi lebih ketat. Cara lain yang dapat dilakukan untuk memperluas dan meningkatkan distribusinya adalah dengan menurunkan harga jualnya. Nah, ini merupakan tahap kedua yang dapat dilakukan, yaitu pertumbuhan atau grow. Selanjutnya itu adalah tahap kedewasaan ya. Sebelumnya sebenarnya sudah disampaikan sama teman saya, cuman ini merupakan kesimpulannya dari semuanya, yaitu tahap kedewasaan atau maturity. Pada tahap ini dapat melihat bahwa penjualan masih meningkat dan pada tahap berikutnya tetap dalam tahap ini laba produsen maupun laba pengecer mulai turun. Persaingan harga menjadi sangat tajam sehingga perusahaan perlu memperkenalkan produknya dengan model yang lebih baru. Pada tahap kedewasaan ini, usaha periklanan biasanya mulai ditingkatkan lagi untuk menghadapi persaingan. Jadi pertama itu kita disuruh untuk memberikan tahapan periklanan ya. Yang tahap pertama itu dengan lebih baik dan lebih bagus ataupun lebih banyak gitu ya. Sedangkan yang untuk tahap kedua atau grow atau pertumbuhan itu tidak terlalu banyak untuk membuat periklanan tersebut. Dan untuk di tahap ketiga atau tahap kedewasaan, justru kita harus membuat periklanan yang lebih lagi gitu. Dan tahap terakhir atau tahap keempat ini yaitu namanya kemunduran atau decline. Hampir semua jenis barang yang dihasilkan oleh perusahaan selalu mengalami kekunoan atau keusangan dan harus diganti dengan barang yang baru. Dalam tahap ini, barang baru harus sudah dipasarkan untuk menggantikan barang lama yang sudah kuno. Jadi meskipun jumlah pesaing sudah berkurang, tetapi pengawasan itu harus ya. Pengawasan biaya menjadi sangat penting karena permintaan sudah jauh menurun. Apabila barang yang lama tidak segera ditinggalkan tanpa mengganti dengan barang baru, maka perusahaan hanya dapat beroperasi pada pasar tertentu yang sangat terbatas. Ya, jadi kita itu di tahap ini harus memberikan inovasi yang baru atau memperbarui produk kita, karena walaupun sudah mengalami penurunan minat dari masyarakat, kita juga tetap harus meningkatkan produk kita. Jadi ada alternatif yang dapat dilakukan oleh manajemen pada saat penjualan menurun. Jadi yang pertama itu adalah memperbarui barang dalam arti fungsinya juga, atau kita sebut sebagai berinovasi. Terus yang kedua adalah meninjau kembali dan memperbaiki program pemasaran serta program produksinya agar lebih baik atau efisien. Dan yang ketiga, menghilangkan ukuran, warna, dan model yang kurang baik. Nah, ini banyak ya produk itu mengalami kecacatan. Kemudian untuk alternatif berikutnya yaitu menghilangkan sebagian jenis barang untuk mencapai laba optimum pada barang yang sudah ada. Dan untuk yang terakhir, meninggalkan sama sekali barang produk tersebut. Nah, selanjutnya itu yang kita bahas adalah strategi siklus hidup produk atau product life cycle. Jadi dianggap sebagai nilai strategik bagi suatu perusahaan.
Maka manajernya harus dapat menentukan di mana posisi siklus hidup produk dalam produknya. Jadi ada tahapan siklus hidup produk. Suatu produk ya dapat ditentukan dengan mengidentifikasikan statusnya dalam market volume, rate of change of market volume. Dalam keempat tahap dari analisis siklus hidup produk ini memiliki beberapa strategik ya menurut dari Kotler. Yang pertama itu adalah tahap perkenalan atau introduction. Nah, strategi peluncuran cepat atau rapid skimming strategy. Kemudian ada strategi peluncuran lambat atau slow skimming strategy. Yang ketiga ada strategi penetrasi cepat atau rapid penetration strategy. Yang keempat adalah strategi penetrasi lambat atau slow penetration strategy. Nah, kedua itu kan ada tahap pertumbuhan yang kita bahas tadi atau grow. Ya. Jadi strateginya itu adalah yang pertama meningkatkan kualitas produk serta menambahkan keistimewaan produk baru dan gaya yang lebih baik. Yang kedua adalah perusahaan menambahkan model-model baru dan produk-produk penyerta. Yang ketiga adalah perusahaan memasuki segmen pasar baru. Yang keempat adalah perusahaan meningkatkan cakupan distribusinya dan memasuki saluran distribusi. Tiga itu yaitu tahap kedewasaan. Nah, yang harus dilakukan atau strateginya itu yang pertama adalah perusahaan meninggalkan produk mereka yang kurang kuat dan lebih berkonsentrasi sumber daya pada produk yang lebih menguntungkan. Selanjutnya ada memodifikasi pasar di mana perusahaan berusaha untuk memperluas pasar untuk merek yang mapan. Yang ketiga, perusahaan mencoba menarik konsumen yang merupakan pemakai produknya. Selanjutnya, menggunakan strategi peningkatan keistimewaan yang bertujuan untuk menambahkan keistimewaan baru yang memperluas keanekaragaman, keamanan, atau kenyamanan. Yang kelima, ada strategi defensif di mana perusahaan untuk mempertahankan pasar yang mana hasil dari strategi ini akan memodifikasi bangunan pemasaran. Selanjutnya itu adalah tahap penurunan terakhir atau divide. Jadi strateginya itu yang dilakukan adalah menambahkan investasi agar dapat mendominasi atau menempati posisi persaingan. Yang kedua, mengubah produk atau mencari penggunaan atau manfaat baru pada produk. Yang ketiga, mencari pasar baru. Yang keempat, tetap pada tingkat investasi perusahaan saat ini sampai ketidakpastian dalam industri dapat diatasi. Nah, itu merupakan